Apabila ada saudara-saudara saya yang dulunya pernah saya sakitin, yang beragama Kristen, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tolong maafin saya dan teman-teman saya dulu yang menyakitin kalian semua, yang mengganggu kebaktian, yang menghina agama Kristen, menghina kalian siapapun. Tolong maafin kami. Masa lalu yang sudah saya kubur. Karena masa lalu saya itu jahat. Jahatnya saya mengganggu orang-orang Kristen yang mau ibadah. Ada lagi yang bilang, memang muslim dulunya, coba kamu baca surat Al-Fatihah gitu kan. Surat Anas, bukan saya tidak bisa, tapi saya tidak mau. Itu sudah saya tutup, itu masa lalu buat saya sudah punya komitmen untuk tidak mengungkit dan tidak membuka kembali. Nah, saya pun melepas kerudung gitu. Saya melepas kerudung, orang-orang pun tahu kalau saya sudah tidak muslim lagi. Nah, 2017 akhir saya pulang kampung. Orang tua saya sudah mulai mencium aroma yang nggak enak karena anaknya sudah mulai agak berubah. Karena saya anak pertama, dan saya 7 bersaudara. Saya anak pertama. Terus saya aja yang masuk Kristen. Terus udah gitu, saya nggak takut gitu, nggak takut. Walaupun di lingkungan keluarga saya menyalakan lagu rohani, walaupun saya dimusuhin, benar kata si Maria, nanti kamu akan dimusuhin, kamu harus siap mengampuni mereka gitu. Itulah arti cincin ini, arti cincin salib ini gitu. Oke lah. Terus ibu saya mulai menjauhi saya sedikit, tapi saya cuek aja. Maksudnya cuek itu nantilah waktunya untuk menjelaskan sama mereka gitu. Ternyata 2018 awal saya dibaptis. Puji Tuhan, saya dibaptis. Nah, disitulah saya sah menjadi anak Yesus gitu. Terus saya belum memberitahu ke orang tua, tapi saya sudah mulai gereja-gereja. Sudah mulai ke gereja, saya pergi ke Pekanbaru, ke gerejanya di Pekanbaru, di Jambi. Terus saya pulang ke Batam gitu kan. Perjalanan ini memang panjang dan pahit. Nah, setelah saya pulang lagi ke Tangerang, nah disitulah saya memantapkan udah paten kali ini jadi orang Kristen, jadi anak Yesus gitu. Nah, orang tua saya memusuhi saya sampai sekarang. Di situ di TikTok saya ada Ninda Class Beauty, Ninda Sirait itu. Di situ saya ceritakan semua perjalanan hidup saya sampai orang tua saya sampai sekarang pun membenci saya. Saya jualan online yang tadinya mereka sudah lihat TikTok saya, mereka nggak mau lagi belanja sama saya karena biasalah ya, orang muslim itu nggak suka sama orang Kristen kayak gitu ya, kayak gitulah saya dulu gitu kan, orang muslim nggak suka sama orang Kristen. Nah, apalagi orangnya sudah murtad, banyak di TikTok sampai yang bilang kenapa kamu harus masuk Kristen, terus kamu durhaka, terus kamu itu nanti tempatnya di neraka karena sudah meninggalkan orang tuamu, seperti itu. Terus ada lagi yang bilang, memang muslim dulunya, coba kamu baca surat Al-Fatihah gitu kan. Surat Anas, bukan saya tidak bisa, tapi saya tidak mau. Itu sudah saya tutup, itu masa lalu buat saya. Saya sudah punya komitmen untuk tidak mengungkit dan tidak membuka kembali masa lalu yang sudah saya kubur. Karena masa lalu saya itu jahatnya saya mengganggu orang-orang Kristen yang mau ibadah. Disitulah. Nah, setelah saya mantap untuk menjadi orang Kristen, orang-orang pun menjauhi saya. Teman-teman saya nggak ada yang lagi mau berteman sama saya. Terus lingkungan kontrakan saya disuruh pergi. Nah, karena mereka sudah mencium aroma. Saya pun melepas kerudung gitu. Saya melepas kerudung, orang-orang pun tahu kalau saya sudah tidak muslim lagi. Nah, betul kata si Maria, kamu harus mengampuni mereka karena kamu bakalan dihujat, kamu bakalan dibenci, kamu bakalan dijauhi. Nah, itu sudah terjadi sama saya, tapi ya karena saya sudah paten untuk menjadi anak Yesus gitu kan. Saya jalanin walaupun mereka benci sama saya, walaupun mereka memusuhi saya, walaupun mereka meludahi saya. Karena memikul salib itu enggak mudah. Yesus aja disalib, dipaku demi menebus dosa umat manusia gitu kan. Disitulah yang membuat hati saya ini merinding itu kenapa? Saya bersalah sekali. Saya bersalah sudah menyakiti orang-orang Kristen, sudah menghina orang-orang Kristen dulu. Ternyata di situ saya tahu orang Kristen itu tidak mau membalas kejelekan dengan kejelekan, hinaan dengan hinaan. Ternyata
Kristen itu toleransinya tinggi dan kasihnya pun sama seperti Yesus. Nah, terus ada lagi lagu kasih, kan katanya kasihilah musuhmu. Tapi kalau di Muslim, siapapun yang menghina agamamu bunuh gitu. Tapi kalau di Kristen, siapapun yang menyakiti kamu, kamu doakan dia agar dia tidak berbuat jahat lagi gitu. Nah, disitulah saya merasakan hati saya tentram, hati saya damai. Saya tuh berasa walaupun saya punya banyak masalah, saya nggak sendiri, saya nggak kosong, karena hidup bersama Yesus ada kepastian. Disitulah itulah kesaksian saya, jalan hidup saya. Dan tapi di sini saya, apabila ada saudara-saudara saya yang dulunya pernah saya sakitin, yang beragama Kristen, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tolong maafin saya dan teman-teman saya dulu yang menyakitin kalian semua, yang mengganggu kebaktian, yang menghina agama Kristen, menghina kalian siapapun. Tolong maafin kami. Saya Ninda Sirait. Saya minta maaf. Saya mewakili teman-teman saya. Tolong terima maaf kami. Terima maaf kami karena kami hanya manusia biasa. Saya tahu perbuatan saya salah, perbuatan saya sangat salah, sangat hina. Tapi tolong dimaafkan. Semoga umat-umat Muslim yang lainnya tidak ada yang berbuat jahat lagi, tidak ada yang menghina orang-orang Kristen lagi. Ya, itulah kesaksian saya, itulah perjalanan hidup saya. Sampai sekarang saya cinta Yesus. Saya anak Yesus. Haleluya, haleluya. Luar biasa ya. Mbak Ninda mengalami kasih Tuhan yang sempurna sehingga benar-benar Tuhan Yesus itu adalah Tuhan yang nyata, sehingga kehidupan yang sesungguhnya itu ditransformasikan di dalam kehidupan seorang Ninda Sirait. Dari yang tadinya hidup di dalam ketidakbenaran, suka menghina orang lain, kepercayaan orang lain, suka mengganggu, melakukan tindakan-tindakan yang merugikan orang lain. Pada waktu kehidupan Tuhan Yesus Kristus masuk dan menyentuh seorang Ninda Sirait, maka dia berubah. Itulah yang kita perlukan. Kita berjumpa dengan Tuhan yang benar. Karena kalau kita hanya berjumpa dengan huruf-huruf yang terus kemudian kita tuhankan, itu bahaya sekali. Karena apa? Karena yang bahaya itu ya diri kita sendiri. Karena apa? Karena kita mempercayai huruf-huruf. Seharusnya Tuhan yang benar itu harus dialami, teman-teman. Harus dirasakan. Makanya waktu seorang Ninda Sirait berjumpa dengan Tuhan, hidupnya berubah. Bahkan tidak canggung-canggung, tidak ada merasa rendah kalau meminta maaf terhadap semua kesalahan yang pernah dia lakukan. Nah, inilah ciri-ciri kalau kita berjumpa dengan Tuhan yang benar.